Halo, selamat datang di channel Devrianggi Studio. Di video kali ini, saya mau ngebahas nih tentang game-game Nintendo yang mungkin teman-teman sering mainin nih waktu teman-teman masih kecil. Nah, masih ingat nggak nih teman-teman sama game-gamenya? Nanti saya bahas. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya, tekan tombol lonceng agar teman-teman selalu update dan gak ketinggalan untuk tonton video-video yang saya upload. Nah, untuk game pertama bernama Contra. Teman-teman pasti tahu dan sering mainkan nih game Contra ini. Nah, game Contra ini juga dikenal dengan nama Grisor, yang adalah sebuah permainan aksi lari dan tembak yang dirilis tahun 1987, dikembangkan dan diterbitkan oleh Konami. Awalnya dirilis sebagai permainan arcade yang menggunakan koin pada tanggal 20 Februari 1987. Nah, untuk versi rumah dirilis untuk Nintendo Entertainment System, yaitu pada tahun 1988. Nah, untuk plot ceritanya sendiri, dalam Contra, pemain mengontrol salah satu dari dua pasukan komando militer bersenjata bernama Bill Riser dan Lance Bean, yang dikirim dalam sebuah misi untuk menetralisir sebuah organisasi teroris bernama Red Falcon, yang diam-diam berencana untuk mengambil alih bumi. Rincian latar tempat permainan bervariasi nih di antara versi yang beredar. Versi Jepang menyebutkan bahwa permainan berlangsung di Kepulauan Oceania fiktif bernama Galuga pada tahun futuristik 2633. Sedangkan manual permainan untuk versi NES Amerika menyebutkan bahwa permainan berlangsung pada zaman sekarang di sebuah pulau tak bernama di Amerika Selatan. Game kedua bernama Bomberman yang dirilis di tahun 1985 untuk Nintendo Entertainment System. Bomberman sendiri adalah sebuah robot yang harus menemukan jalan melalui labirin sambil menghindari musuh-musuhnya. Pintu yang mengarah ke ruang labirin selanjutnya harus ditemukan di bawah batu yang dapat dihancurkan oleh Bomberman dengan menggunakan bom. Dan ada beberapa item yang dapat ditemukan oleh Bomberman untuk meningkatkan kekuatan dari bom Bomberman tersebut, seperti kemampuan api yang meningkatkan jangkauan ledakan bomnya. Bomberman akan berubah menjadi manusia ketika dia berhasil melarikan diri dan mencapai ke permukaan. Dan setiap game ini memiliki total 50 level. Game ketiga bernama Charlie Circus, yang adalah sebuah permainan aksi yang awalnya diterbitkan di arcade oleh Konami pada tahun 1984. Pemain mengendalikan seorang badut bernama Charlie dalam 6 minigame yang bertemakan sirkus yang berbeda. Dalam permainan ada 6 tahap reguler, ditambah tahap tambahan dari berbagai tugas yang harus diselesaikan oleh Charlie, seperti meraih tas berisi uang, melakukan trik berbahaya, atau menghindari musuh. Setelah tahap ke-6 selesai, permainan dimulai lagi tetapi dengan langkah yang lebih cepat dan tingkat yang lebih sulit. Tetapi persis sama dalam hal tugas yang harus diselesaikan oleh Charlie. Game keempat berjudul Popeye, yang adalah sebuah game platform arcade di tahun 1982 yang dikembangkan dan dirilis oleh Nintendo berdasarkan strip komik dengan nama yang sama yang dibuat oleh E.C. Segar dan dilisensikan dari Strip King Feature Syndicate and Animation Source. Objek permainan ini adalah agar Popeye mengumpulkan sejumlah item yang dijatuhkan oleh Olive Oil tergantung pada levelnya. Ada 24 hati, 16 not musik, atau 24 huruf dalam kata help. Sambil menghindari Brutus dan bahaya lainnya, pemain dapat membuat Popeye berjalan bolak-balik dan naik turun tangga dengan joystick 4 arah. Game yang terakhir dan yang gak kalah serunya adalah game Excite Bike, yang adalah sebuah franchise video game balap motocross buatan Nintendo. Game ini debut sebagai game untuk Famicom di Jepang pada tahun 1984 dan sebagai judul peluncuran untuk NES pada tahun 1985. Di awal permainan, pemain dapat memilih dari 5 track untuk balapan.
Apakah pemain memilih untuk balapan solo atau melawan pengendara yang dibantu komputer dengan batas waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk lolos ke perlombaan kejuaraan Excite Bike dengan finish di tempat ketiga atau di atas dalam lomba tantangan pendahuluan. Nah, itulah beberapa game Nintendo yang mungkin teman-teman sering mainkan di masa kecil teman-teman. Kalau teman-teman ingin memainkan kembali game-game tersebut, teman-teman bisa download aplikasi NES Emulator di Google Play Store dan mainkan di smartphone teman-teman. Mungkin itu aja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya. Tekan tombol lonceng biar teman-teman selalu update dan gak ketinggalan untuk tonton video-video yang saya upload. Demikian dan sampai jumpa. Bye.